Halo Sobat Bio, kembali lagi bersama Kak Bio di channel Biopedia, channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar seputar cabang-cabang ilmu biologi. Seperti kita ketahui bahwa cabang ilmu biologi itu sangat banyak sekali ya. Ada botani, zoologi, genetika, mikrobiologi, virologi, dan masih banyak yang lainnya. Khusus di video ini kita akan kupas satu cabang lebih detail, yakni cabang ilmu taksonomi. Oke, ikuti terus channel kami, channel Biopedia. Cekidot. Nah, kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, ada keberagaman makhluk hidup mendorong manusia untuk menciptakan sistem yang mengklasifikasikan makhluk hidup dalam beberapa kelompok, yaitu dengan taksonomi. Dalam taksonomi inilah tercipta urutan yang membentuk klasifikasi makhluk hidup sehingga memudahkan manusia dalam mengidentifikasi organisme tertentu. Dengan taksonomi, manusia dapat mengenal suatu organisme tertentu dengan nama yang sama. Misalnya saja ini nama pisang ya, di Inggris disebut sebagai banana, sedangkan di Spanyol pisang disebut dengan nama platano. Tentunya ini tidak akan terjadi jika mereka menyebut pisang dengan nama Musa, yaitu nama ilmiah pisang yang dimanapun artinya adalah pisang. Lantas sebenarnya apa itu taksonomi dan bagaimana urutannya? Pengertian taksonomi. Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yakni taksis yang berarti susunan dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Taksonomi ini pertama kali diusulkan oleh Candolle ya tahun 1813 sebagai teori klasifikasi tumbuhan. Taksonomi merupakan suatu sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri sesuai aturan yang telah disepakati dan disusun sesuai tingkatannya atau hierarki dari yang tinggi atau bersifat umum dan rendah, yakni yang bersifat khusus berdasarkan persamaan cirinya. Selanjutnya terkait perkembangan taksonomi. Beberapa ahli Yunani yang tersohor namanya seperti ada Hippocrates ya, yang hidup pada tahun 460 sampai 337 sebelum Masehi. Beliau mengenumerasi tipe-tipe hewan tetapi belum menunjukkan indikasi klasifikasi yang bermanfaat ya. Pembahasan soal taksonomi pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang dianggap sebagai bapak klasifikasi biologi ya. Aristoteles banyak menghabiskan waktu mempelajari zoologi, khususnya organisme-organisme laut. Studi yang dilakukannya tidak hanya pada aspek morfologi tetapi menyangkut embriologi, kebiasaan perilaku, dan ekologi. Menurut Aristoteles, hewan dapat dikarakterisasi menurut cara hidup, aksi-aksi, kebiasaan, perilaku, dan bagian-bagian tubuhnya. Aristoteles merujuk pada beberapa kelompok hewan utama seperti burung, ikan, paus, dan serangga. Dia mengembangkan beberapa kategori kolektif atau genera dengan membedakan ciri-ciri seperti memiliki darah versus tidak memiliki darah, dua kaki versus empat kaki, berambut versus berbulu, dengan atau tanpa cangkang luar, dan lain-lain. Kesemuanya adalah kemajuan yang sangat berarti melebihi yang pernah ada sebelumnya. Pemikiran Aristoteles ini mendominasi klasifikasi hewan hingga 2000 tahun sesudahnya. Walaupun Aristoteles tidak memberikan klasifikasi hewan yang teratur dan konsisten. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan sangat berkembang pada masa Casalpino tahun 1519 sampai dengan 1603 ya, sampai dengan Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Bukan hanya buah pikiran kedua taksonomis tersebut, tetapi melibatkan ahli-ahli lain seperti Magnol, Tournefort, Rivinus, dan Bauhin. Seorang naturalis Inggris, John Ray, kemudian merevisi konsep penamaan dan penggambaran organisme-organisme. Metode klasifikasi ke bawah yang dikembangkan oleh mereka adalah prinsip pembagian logis, yaitu membagi kelompok yang lebih besar atau superordinat secara dikotomi menjadi dua kelompok yang lebih kecil atau subordinat. Contoh dengan atau tanpa darah, berambut dan tidak berambut, dan lain-lain. Prinsip ini mendominasi taksonomi sampai akhir abad ke-19. Taksonomi hewan mengalami sedikit kemajuan konseptual pada abad ke-17 dan ke-18. Ilmu alam pada abad ke-18 didominasi dua tokoh menonjol yaitu Buffon dan Linnaeus.
Dalam perkembangannya, taksonomi diberi batasan sebagai teori dan praktek klasifikasi organisme. Taksonomi terbagi menjadi dua cabang, yaitu taksonomi mikro dan taksonomi makro. Taksonomi mikro diterapkan pada tingkat spesies, sedangkan taksonomi makro digunakan untuk klasifikasi taksa yang lebih tinggi. Selanjutnya yakni Father of Taxonomy. Teman-teman Sobat Bio, apakah tahu siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Taksonomi? Ini Kak Bio tampilkan gambarnya ya. Ayo, ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah Carolus Linnaeus. Carolus mempublikasikan jurnal yang berjudul Systema Natura yang mengklasifikasikan 4.400 spesies hewan dan 7.700 spesies tumbuhan. Dalam jurnalnya, ia masih menggunakan nama-nama yang sulit populer pada waktu itu, seperti Physalis annua ramosissima, Ramis angulosis glabris, Folis dentato serratis. Ia tahu bahwa penamaan sulit tersebut tidak akan bertahan lama, karena akan lebih banyak jenis makhluk hidup yang ditemukan. Sehingga ia menambahkan nama Physalis angulata dalam kasus di atas. Cara penamaan ini selanjutnya akan dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Walaupun sistem ini sudah dikembangkan sebagian 200 tahun sebelumnya oleh Bauhin bersaudara, tetapi Linnaeus adalah orang pertama yang menggunakan tata nama binomial ini dengan konsisten. Semboyan Linnaeus yang unik adalah Gutfrid Linnaeus Organized. Selanjutnya terkait julukan ahli taksonomi. Seorang yang ahli dalam bidang taksonomi disebut taksonomis ya, yakni ahli taksonomi. Ahli taksonomi adalah ahli biologi yang mengelompokkan organisme ke dalam kategori. Seorang ahli taksonomi tumbuhan misalnya mempelajari asal-usul dan hubungan antara berbagai jenis mawar, sementara ahli taksonomi serangga fokus pada hubungan antara berbagai jenis kumbang. Selanjutnya tentang kajian taksonomi. Kajian taksonomi mencakup deskripsi, identifikasi, binomial nomenklatur, dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yakni deskripsi ya. Deskripsi merupakan kegiatan menggambarkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara rinci. Mendeskripsikan makhluk hidup sebagai langkah dalam proses taksonomi meliputi ciri morfologi atau bentuk fisik yang tampak dengan mata telanjang, serta ciri khas yang membedakannya dengan makhluk lain, seperti kebiasaan atau perilaku, makan, kawin, interaksi sosial, lingkungan tempat tinggal atau habitat, bahkan sampai anatominya. Selanjutnya yang kedua yakni identifikasi. Identifikasi makhluk hidup berarti proses mencocokkan dari hasil deskripsi suatu makhluk hidup dengan yang lainnya untuk mengetahui apakah terdapat persamaan ciri-ciri ataupun perbedaan tertentu. Dalam identifikasi sangat penting untuk memiliki kunci identifikasi ya, atau kunci determinasi yang berfungsi sebagai rujukan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada binomial nomenklatur. Dalam penentuan nama suatu makhluk hidup atau spesies baru harus mengikuti aturan penamaan yang telah diakui secara internasional. Tujuan tata nama binomial ini agar setiap spesies memiliki nama yang seragam dan dikenal di seluruh dunia, karena setiap daerah atau wilayah memiliki penamaan tersendiri ya, atau yakni nama lokal yang berbeda satu sama lain. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam komunikasi untuk tujuan ilmiah. Terkait binomial nomenklatur ya Sobat Bio, cara penamaan ini atau nama ilmiah ini diperkenalkan oleh Bapak Taksonomi, yaitu Carolus Linnaeus atau Carl von Linné. Berikut adalah aturan penamaan dalam binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata atau binomial, yaitu genus, dan kata kedua menunjukkan spesies. Nama baku diberikan dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan. Bahasa Latin tidak mengalami perubahan melainkan tetap. Yang kedua, nama genus terletak di kata pertama yang huruf awalnya diawali dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Nama ilmiah harus dicetak atau ditulis miring ataupun digaris bawahi yang terpisah. Lalu yang ketiga, nama autoritas diberikan di belakang nama spesies dan ditulis dengan huruf tegak. Nama lengkap berlaku untuk hewan dan singkatan untuk tumbuhan. Contohnya ikan bandeng, Canos froskal, dan Sirsak Anonas coamosa L atau Linnaeus. Lalu yang keempat, nama ilmiah harus lengkap jika disebutkan pertama kali, namun dapat disingkat untuk nama genus jika disebut selanjutnya dengan cara mengambil huruf awal genus dan diberi titik. Contoh ikan mas Crinus carpio menjadi C carpio.
Nah, ini dia Sobat Bio ya untuk contoh klasifikasinya. Ada tupai madras, Anatana elioti, dan anggrek Laelia ya, Laelia ansep. Nah, itu ada dari kingdom yang tupai madras ya, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, bangsa Sandentia, famili Tupaidae, dan marga Anatana, lalu spesies Anatana eliot. Nah, untuk yang anggrek Laelia, kerajaan Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, bangsa Asparagales, famili atau sukunya Orchidaceae, lalu marganya Laelia dan spesiesnya Laelia ansep. Selanjutnya terkait prinsip taksonomi. Prinsip taksonomi merupakan dasar-dasar dalam klasifikasi yang terstruktur. Berikut dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup menurut Suepomo tahun 1987. Yang pertama yakni klasifikasi berdasarkan persamaan yang dimiliki. Klasifikasi menunjukkan beberapa organisme yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam jenis yang sama. Misalnya ketika kita melihat ayam dan elang mungkin akan terlihat sama dan masuk dalam jenis unggas. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan perbedaan yang dimiliki. Tingkatan takson yang semakin ke bawah maka ciri-cirinya semakin banyak yang sama, namun juga tetap memiliki perbedaan. Contohnya ketika kita melihat dari perbedaan jenis makanannya, kita dapat membedakan elang adalah karnivora sedangkan ayam adalah omnivora. Lalu yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri morfologi atau bentuk dan anatomi atau struktur. Contoh dalam mengamati ayam, kita dapat melihat dari bentuk paruh atau susunan kelengkapan tubuhnya seperti sayap, ekor, bulu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan ciri biokimia, yaitu berdasarkan jenis enzim, protein, dan DNA. Contohnya, dengan mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan DNA, maka dapat diketahui hubungan kekerabatannya dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, klasifikasi berdasarkan manfaat. Beberapa organisme yang menguntungkan diklasifikasikan menurut manfaatnya. Misalnya jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Selanjutnya terkait manfaat ilmu taksonomi. Taksonomi memberikan manfaat bagi manusia seperti yang pertama, taksonomi memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu biologi. Taksonomi memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beragam dengan membuat suatu pengelompokan yang sistematis sehingga dapat diketahui hubungan kekerabatan antar spesies. Lalu yang kedua, taksonomi dapat menggambarkan keanekaragaman ciri dan sifat suatu organisme, sehingga memberikan peluang kepada manusia untuk dapat memanfaatkan potensi dan manfaat dari suatu organisme tersebut. Yang ketiga, membuka kesempatan kepada manusia untuk mengeksplor sumber daya yang ada di dunia, sehingga kemungkinan dapat menemukan spesies-spesies baru dan dapat memberikan penamaan pada spesies tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kepunahan. Nah, bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar taksonomi yang merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat biopedia. Bye-bye. Selanjutnya ya ini Father of Taxonomy. Teman-teman Sobat Bio, apakah tahu siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Taksonomi? Ini Kak Bio tampilkan gambarnya ya. Ayo, ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah Carolus Linnaeus ya. Carolus